Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, saya baru ingat materinya tentang tasawuf ya. Apakah tasawuf itu warisan Nabi Muhammad atau warisan Hindu-Buddha? Ya, atau warisan agama-agama lain. Nanti kita akan coba lihat ya. Tasawuf secara bahasa itu ulama berbeda pendapat asal katanya apa. Apakah tasawwafa dari kata sofa atau suf atau sufa. Perdebatan itu panjang. Sampai beberapa tahun ini orang masih membicarakan itu. Tapi kalau membicarakan tasawuf masih pada tataran ini ketinggalan zaman. Kalau membicarakan tasawuf bukan di situ, definisinya apa. Ternyata Imam ahli hadis namanya Al-Hafiz Abu Nu'aim menulis kitab dulu. Baru denger ya, Imam ahli hadis namanya Abu Nu'aim. Taunya Bukhari Muslim doang ya. Kalau orang ngaji hadis pasti kenal imam ini. Namanya Abu Nu'aim Al-Asbihani. Siapa namanya? Abu Nu'aim Al-Asbihani. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani ini mengumpulkan riwayat dari Abu Bakar sampai zaman dia, perkataan ulama salafus soleh dan khalaf, ulama terdahulu dan sampai zaman dia abad keempat, tentang kerohanian Nabi. Setelah dikumpulkan, muncullah definisi tasawuf ratusan bahkan ribuan. Imam Zarruq bilang 2000, tapi saya hitung nggak nyampe. Jadi setiap sahabat itu mewariskan sisi tasawuf Nabi. Sahabat Abu Bakar ada tasawufnya apa gitu. Dan beliau memulai dari nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bagi imam ahli hadis namanya Abu Nu'aim Al-Asbihani, tasawuf itu bukanlah lain dari ajaran Islam. Tapi tasawuf itu sama dengan fikih. Fikih itu warisan fikih ilmu zahirnya Nabi. Itu fikih. Contoh, sholat sah itu bagaimana caranya? Bersuci. Yang disucikan dalam fikih zahir atau batin? Zahir atau batin? Fikih loh ya. Rukun 13. Syarat supaya sah rukun 13 ini sebelumnya harus wudu. Rukunnya 6. Hafal kan? Ya. Awal sama akhir doang hafal ya. Niat sama tertib. Lumayan lah. Ini semuanya dari awal sampai akhir menyebutkan kesucian zahir. Benar gak? Sholat rukun 13 dari niat, cuma niat yang pakai kolbu. Itu pun sekarang sudah dilafazkan usolli, ya kan? Aslinya kan itu di kolbu, Pak.
Semua amalan-amalan yang dalam fikih itu semua amalan zahir. Nabi amalannya zahir saja atau ada batinnya? Ini beda dengan kebatinan ya. Batin itu artinya sisi terdalam dari manusia. Gimana? Di rukun 13 mulai dari pertama sampai nomor 13 ada nggak namanya khusyuk? Nggak ada. Adakah rasa menghinakan diri, khudu? Nggak ada. Itu di mana? Padahal Nabi ngomong nih, hadis yang sering kita dengar, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ahli fikih memandang dengan mata zahirnya, ahli kolbu memandang dengan mata kolbunya. Muncullah dua ilmu yang berbeda. Satu namanya ilmu fikih, yang kedua namanya ilmu tasawuf. Jadi dua hal ini berbeda tapi tidak kontra. Loh, kok sekarang ada yang mencoba membuat dua ilmu ini kontra? Yang kontra itu otaknya dia. Fikih sama tasawuf gak kontra. Mana buktinya? Imam Zarruq, Imam Sufi, dia mursyid Thariqat Syadziliyah. Dia ahli hadis juga Pak. Jadi dulu itu Sufi ahli hadis, itu biasa. Sekarang Sufi suka nonton film Korea. Ya itu maksudnya saya Pak. Kalau yang luar-luar itu mah Sufi beneran ya. Apa kata mereka? Sufi itu zindiq. Benar ya sekarang? Dianggap meninggalkan syariat. Loh tidak ada. Imam Zarruq mengatakan apa? Setiap ajaran hakikat, ajaran tasawuf yang bertentangan dengan fikih, maka itu batil. Setiap ajaran fikih bertentangan dengan ajaran hakikat, maka dia kosong. Jadi kalau mau cari orang kosong, cari orang yang anti tasawuf. Cari orang zindik, cari orang ngomong tasawuf tapi nggak mau bersyariat. Kalau mau cari wali Allah, cari orang yang berfikih zahirnya, berhakikat batinnya. Wali itu namanya. Wali Allah, sufi. Beda definisi ya sama mereka ya. Kalau mereka membuat definisi sendiri, padahal nggak ngerti sufi itu apa. Apa kata mereka? Sufi kalau udah tinggi nggak sholat. Oh mana ada sufi begitu? Ya. Itu mah sufinya Cang Nandar ya. Nggak ada sufi begitu, nggak ada. Ya. Sufi kalau udah alim, udah kasyaf, nanti kerjaannya baca isi hati murid, ya itu mah kasyaf. Nggak mesti, ada yang bisa begitu, ada yang enggak. Itu nggak ada urusan. Sufi nanti bisa menghilang gitu, ya nggak ada urusan. Itu sufi itu orang yang bertasawuf, orang yang menjaga hakikat di dalam kolbunya supaya tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak ini dari takbir sampai assalamualaikum